warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sugeng suka rasa gemar membaca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrija Alifari. Di sini saya akan membaca review legenda Sangkuriang Sakti. Alasan saya ingin membaca buku cerita ini adalah Sangkuriang adalah saya ingin tahu isi cerita Sangkuriang yang berada di Jawa Barat dan ingin tahu pelajaran yang dapat diambil dari cerita Sangkuriang. Dan isi cerita dari Sangkuriang Sakti adalah dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Prabu Galuga. Ia suka berburu ke hutan. Pada suatu hari ketika ia berburu ke hutan, ia tak kunjung dapat hewan. Setiap ia membidik, anak panahnya selalu meleset. Ada apa ini? Mengapa aku di hari ini tidak dapat satupun hewan? Ucap Prabu Galuga. Ia pun pergi ke semak-semak untuk membuang air kecil yang ditahannya dari tadi. Air seni milik Prabu Galuga yang tersimpan di cekungan tempurung tiba-tiba dijilat oleh babi hutan jelmaan Dewi bernama Celeng Wayumiang. Tiba-tiba babi hutan itu pun hamil. 9 bulan kemudian, Prabu Galuga datang kembali ke hutan yang sama. Ia pergi ke semak-semak, lalu ia mendengar suara bayi perempuan menangis. Ia pun membawa bayi perempuan itu ke kerajaan dan memberi namanya Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian, ia tumbuh besar sebagai anak cantik dan jelita. Nyi Dayang Sumbi tidak ingin menikah, sedangkan Prabu Galuga selalu menyuruhnya untuk cepat menikah. Tiba-tiba Prabu Galuga marah dan berkata, "Dayang Sumbi, kau harus cepat menikah. Jika kamu ingin tetap di kerajaan ini, kau harus tetap menikah. Tapi jika kamu tidak ingin menikah, kau harus pergi dari kerajaan ini." Terpaksa Nyi Dayang Sumbi pun harus pergi dari kerajaan itu karena ia tidak mau menikah. Ketika ia menenun, tongkatnya jatuh. Tidak segan-segan ia pun bersumpah, "Barang siapa yang membawa tongkatku apabila ia laki-laki, maka dia akan ku jadikan suami. Sedangkan apabila dia perempuan, maka dia akan menjadi kerabat terdekatku." Tiba-tiba datanglah seekor anjing berjelmaan dewa bernama Situmang. Terpaksa Nyi Dayang Sumbi pun harus menikah dengan Situmang. Beberapa tahun kemudian, Nyi Dayang Sumbi melahirkan Sangkuriang, anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang suka berburu, sama seperti kakeknya. Ketika ia berburu, di hari itu ia tak kunjung mendapatkan hewan. Ia pun merasa kesal. Tiba-tiba ia membunuh ayahnya sendiri yang bernama Situmang. Tibanya dia di rumah, ia membawa daging Situmang. Nyi Dayang Sumbi pun mengetahuinya, lalu Nyi Dayang Sumbi memukulnya. Sangkuriang pun pergi dari rumah untuk mengembara. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang hebat dan perkasa. Ia selalu menantang orang yang dia lihat. Jika orang itu dapat mengalahkannya, maka Sangkuriang akan menjadikan dia gurunya. Sangkuriang pun dapat mengalahkan sesosok jin. Beberapa tahun kemudian, ia bertemu dengan ibunya sendiri. Ia jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Nyi Dayang Sumbi tidak tahu bahwa itu adalah anaknya sendiri. Ketika Dayang Sumbi mencari kutu di kepalanya, ia pun teringat dengan luka Sangkuriang sama seperti lelaki itu. Terpaksa Nyi Dayang Sumbi menolak ajakan pernikahan dari Sangkuriang. Tapi Sangkuriang selalu memaksanya. Nyi Dayang Sumbi menyuruh ia membuat kapal satu hari satu malam. Sangkuriang pun membuat kapal di hari itu juga. Namun sayangnya gagal. Ia pun menendang kapal itu dan menjadi gunung Tangkuban Perahu. Ia pun merasa kesal. Dan hikmah dari
dari cerita ini, yaitu sang kuryang, walaupun orang berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkannya dan kita harus bertanggung jawab karena berani melakukan, berani bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.